Kalau mereka katakan bahwa Wahabi itu orang melarang ziarah kubur, nggak benar. Justru Islam menganjurkan orang untuk ziarah kubur. Yang tidak boleh apa tadi? Ziarah kubur atau menyembah kubur yang nggak boleh. Menyembah kubur atau beribadah di sisi kubur. Yang marah beribadah di kubur siapa yang pertama kali? Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang saya bawakan tadi. Yang melarang perbuatan itu untuk menyembah kubur siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa antum tuduh Nabi Muhammad Wahabi? Kalau kita tanya Nabi Muhammad, kepada beda nih, kepada beda. Nabi Muhammad SAW pernah nggak mengadakan perayaan Maulid? Pernah nggak dia? Nggak pernah. Apa antum tuduh Wahabi? Justru orang mengajak kepada kemurnian agama Islam ini, justru mereka yang benar dengan dasar Quran dan Sunnah. Dalam kitab Wahabi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot. Tingginya kira-kira 30 meter. Dan ini mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Itu aja. Jadi mereka ini melanggar ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak sama dengan mereka. Karena di sini laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Manusia antara yang satu dengan yang lain bukan serupa tapi sama. Sama dari segi apa? Kebendaan, bendanya sama. Allah itu bukan benda, bukan sifat benda. Lalu apa? Ya laisa kamitslihi syai'. Mukhalafatuhu lil hawadits. Kalau ada pertanyaan, seperti apa Allah? Mukhalafatu lil hawadits. Laisa kamitslihi syai'. Yang ditanyakan seperti itu bukan Allah, tapi kamu. Kamu seperti siapa? Kalau kamu ditanyakan, kalau Allah jangan ditanya. Karena Allah yang menciptakan semuanya. Banyak orang di Indonesia ketika mendengar istilah salafi langsung mempunyai gambaran tertentu di kepala mereka. Ada yang menganggap bahwa itu salafi keras, gampang membid'ahkan, anti budaya, anti mazhab, bahkan ada yang langsung mengaitkannya dengan radikalisme. Tetapi di sisi yang lain teman-teman, ada juga yang memandang salafi sebagai kelompok yang paling murni dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu kalau ingin menilai ajaran salafi secara adil, seseorang tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi saja teman-teman. Tidak boleh hanya mendengar pujian pengikutnya saja, tetapi juga tidak boleh hanya menerima tuduhan musuh-musuhnya belaka. Penilaian yang adil harus melihat sejarahnya, prinsip dasarnya, cara dakwanya, pengaruh positifnya, sekaligus kritik dan kekeliruan sebagian pengikutnya. Kalau diperhatikan, dakwah salafi di Indonesia teman-teman sebenarnya berkembang cukup pesat sejak tahun 1980-an dan 1960-an. Banyak tokoh yang membawa semangat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman generasi awal Islam, atau yang sering disebut dengan salafus saleh. Mereka menekankan pentingnya tauhid, memberantas syirik, menghidupkan sunnah Nabi, dan meninggalkan amalan-amalan yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Dari sini sebenarnya ada sisi positif yang tidak bisa dipungkiri teman-teman. Banyak masyarakat yang sebelumnya itu jauh dari agama mulai belajar sholat dengan benar, belajar akidah, mulai meninggalkan perdukunan, jimat, kesyirikan, dan praktek-praktek mistik yang memang bertentangan dengan Islam. Di beberapa daerah teman-teman, khususnya di Indonesia, dakwah salafi juga dikenal sangat aktif dalam pendidikan. Mereka membangun pesantren, kajian rutin, radio dakwah, penerbitan buku, hingga media sosial. Banyak anak muda yang akhirnya semangat belajar agama karena pendekatan dakwah salafi yang dianggap tegas dan langsung kepada dalil. Bahkan sebagian orang tua merasa terbantu karena anak-anak mereka itu meninggalkan narkoba,
pergaulan bebas, mabuk-mabukan, dan mulai rajin ke masjid setelah mengenal kajian-kajian salafi. Kalau mau jujur, salah satu kekuatan utama dakwah salafi memang terletak pada semangat kembali kepada dalil. Mereka sangat menekankan ayat Al-Quran dan hadis dalam ceramah-ceramah mereka, teman-teman. Biasanya dalil itu disebutkan secara rinci. Ini berbeda dengan sebagian tradisi dakwah yang kadang terlalu bertumpu kepada cerita, kisah-kisah lemah ataupun tradisi turun-temurun tanpa penjelasan dasar syariat yang jelas. Karena itu teman-teman, banyak masyarakat mendapatkan kesegaran ketika belajar di kajian salafi. Mereka merasa agama dijelaskan dengan lebih sistematis dan berbasis teks. Selain itu juga teman-teman, salafi juga dikenal sangat menekankan kepada tauhid. Mereka memandang bahwa kerusakan terbesar umat Islam adalah lemahnya permurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran teman-teman kalau tema seperti syirik, tawasul, istighasah kepada wali, kultus kuburan, dan praktik perdukunan sering sekali dibahas dalam dakwah mereka. Dalam konteks Indonesia teman-teman, yang memang masih banyak tradisi itu bercampur dengan unsur mistik dan kepercayaan lokal, dakwah semacam ini memang mendapat tempat tersendiri. Tetapi menilai secara adil artinya bukan hanya melihat kelebihannya saja, melainkan juga melihat kritik yang memang ada. Sebagai masyarakat mengkritik cara dakwah sebagian pengikut salafi yang dianggap terlalu keras dalam menghadapi perbedaan. Semisal ada yang terlalu mudah menuduh amalan tertentu sebagai bid'ah tanpa mempertimbangkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena masyarakat awam itu yang belum siap malah merasa mereka diserang tradisinya secara frontal. Akibatnya apa teman-teman? Muncul ketegangan di kampung, masjid, bahkan dalam keluarga mereka itu sendiri. Disinilah teman-teman sebenarnya penting membedakan antara ajaran inti dengan perilaku sebagian pengikutnya. Tidak semua orang yang mengaku bahwa dirinya salafi itu memiliki ilmu dan hikmah yang sama. Ada dai yang lembut dan bijak, tetapi ada juga yang terlalu emosional dalam berdakwanya. Ini sebenarnya bukan hanya terjadi di salafi saja teman-teman. Semua kelompok Islam punya pengikut yang bijak dan ada juga yang fanatik yang berlebihan. Maka tidak adil kalau seluruh salafi langsung dihukum hanya karena perilaku sebagian oknumnya saja. Salah satu tuduhan yang paling sering diarahkan kepada salafi bahwa mereka itu anti dengan mazhab. Padahal kalau diteliti lebih mendalam, banyak ulama salafi itu sebenarnya tetap menghormati imam-imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah. Yang mereka kritik itu adalah bentuk fanatisme mazhab yang dianggap menutup pintu terhadap dalil yang lebih kuat. Jadi persoalannya teman-teman lebih kepada sikap taklid buta, bukan membenci kepada mazhab itu sendiri. Namun memang dalam praktiknya sebagian pengikut salafi itu kadang menyampaikan kritik terhadap mazhab dengan bahasa yang kurang bijak, sehingga menimbulkan kesan bahwa merendahkan tradisi fikih yang sudah lama hidup di Indonesia. Dalam masalah budaya lokal juga sering terjadi benturan. Indonesia punya sejarah Islam yang sangat dekat dengan tradisi masyarakat teman-teman. Ada tahlilan, maulid, yasinan, zikir berjamaah tertentu, dan berbagai tradisi lainnya. Dakwah salafi sering mengkritik sebagian praktik tersebut karena dianggap tidak memiliki contoh dari Nabi dan para sahabatnya. Dari sudut pandang salafi, menjaga kemurnian ibadah lebih penting daripada mempertahankan tradisi. Tetapi dari sudut pandang masyarakat tradisional teman-teman, kritik semacam ini itu dianggap mengganggu harmoni sosial dan merusak budaya Islam Nusantara yang sudah lama berkembang. Disinilah teman-teman sebenarnya diperlukan kedewasaan dari semua pihak.
Tidak semua tradisi otomatis sesat, dan tidak semua kritik terhadap tradisi berarti membenci budayanya. Sebaliknya, pengkritik tradisi juga perlu memahami kondisi masyarakat dan menggunakan pendekatan yang hikmah. Dakwah yang benar bukan hanya menyampaikan kebenaran menurut keyakinannya, tetapi juga memperhatikan cara penyampaiannya.